Hai hai hai, halo, semangat pagi, 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 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai hai hai, ketemu lagi dengan saya Rima Dani Yuda Husata, CGP DKI Jakarta, angkatan kelima. Kali ini saya akan menyajikan lagi demonstrasi kontekstual. Bagaimana? Masih semangat? Tentunya harus tetap semangat dong. Ya, kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual. Temanya adalah sekolah masa depan. Yeay! Di video ini kita akan menyaksikan seorang calon guru penggerak memiliki mimpi mewujudkan sekolah masa depannya. Dimulai dari merancangnya nih. Yuk kita simak! Untuk mewujudkan sekolah masa depan, tentunya kita harus mulai perhatikan hal-hal kecil. Ini adalah gambar di saat saya mengawas PAT, penilaian akhir tahun. Saya menemukan beberapa siswa memberikan hadiah kecil kepada siswa lainnya sebagai hadiah kalau PAT mereka sudah selesai. Saya merasakan sendiri antara siswa dengan siswa lainnya saling support. Tapi bukan hanya support untuk menyemangati saja, tapi support juga dalam mengerjakan ujian mereka. Dalam tanda kutip, menyontek. Mungkin saya rasa ini adalah kolaborasi masa kini, saling membagikan jawaban dan saling support untuk mengerjakan ujian. Melihat hal itu terjadi, mulailah tumbuh rasa resah dalam diri saya. Rasa resah ketika murid-murid saya melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak mencerminkan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Awalnya saya marah kepada murid saya yang melakukan tindakan tidak terpuji itu. Namun saya kembalikan lagi kepada diri saya. Kira-kira apa ya yang salah gitu? Padahal semuanya sudah difikirkan dengan sangat matang. Pelaksanaan PAT kemarin saya rasa sudah sangat difikirkan dengan matang. Bagaimana anak-anak mengerjakan soal di Google Form dan bagaimana supaya mereka tidak menyontek. Tapi namanya anak-anak pasti lebih pintar daripada kita, apalagi dalam penguasaan gadget atau gawai. Mereka jauh lebih pintar dari kita. Setelah saya merefleksi apa kekurangan dari PAT kemarin, saya lihat ada kekurangan di dalam sistemnya. Kenapa saya bilang di dalam sistemnya? Memang semuanya kita menggunakan pemanfaatan teknologi, menggunakan Google Form, menggunakan gawai, dan sebagainya yang sesuai dengan kekinian. Tapi sistemnya yang belum diubah. Mungkin pelaksanaan PAT sudah mengikuti zaman, menggunakan gawai, menggunakan aplikasi. Tapi perhatikan, apakah ada yang sudah tidak sesuai? Ya, tentunya ada. Apabila sudah sesuai, tentunya anak-anak tidak ada yang menyontek. Tapi disinilah kekurangan kita. Kita kadang terkecoh dengan menggunakan pemanfaatan teknologi terkini, tapi kita lupa ada sesuatu yang kita tertinggal. Kita dan rekan-rekan kerja kita mungkin masih banyak yang menggunakan soal-soal yang mudah sekali dicari ketika anak-anak membuka Google di jendela ujiannya. Kita, guru-guru, masih menggunakan soal-soal yang mudah sekali dicerna, atau bisa dibilang soal yang tidak hots. Soal yang ketika anak-anak cari jawabannya di Google, langsung bisa didapat jawabannya. Dan itulah penyebabnya anak-anak masih bisa menyontek.
Dari peristiwa itu, saya mulai berpikir untuk menciptakan inovasi, menciptakan soal yang anak-anak tidak dengan mudahnya mencari jawaban di Google. Mungkin kita bebaskan saja mereka melihat Google dalam ujian. Namun kita juga jangan kalah cerdik dengan mereka. Kita juga harus membuat soal-soal yang mereka sulit untuk menjawabnya dengan sekali membuka Google. Contohnya soal bergambar di video ini. Di tampilan ini saya membuat soal yang kira-kira anak-anak ketika membaca soal ini mereka pasti akan merasa berbeda mengerjakan dari soal-soal sebelumnya. Ketika melihat soal yang berbeda dari soal-soal yang sebelumnya mereka pernah kerjakan, tentunya ada rasa sedikit kaget dan mereka pasti akan berpikir itu adalah mereka kerja otak pertama. Selanjutnya mereka pasti akan berselancar di Google mencari jawabannya dan tentunya tidak ada yang langsung memberi jawabannya. Setelah itu mereka akan mencari referensi berdasarkan soal yang saya sajikan itu. Mereka mulai membaca, mulai mencari-cari jawabannya dari hasil bacaan yang mereka cari-cari tadi. Di situ ada proses menggali informasi. Biarkan mereka membaca, biarkan mereka melihat Google di dalam ujiannya. Dari situ mereka akan mengolah data dan disitulah proses berpikir selanjutnya. Artinya soal yang saya buat ini menguras kerja berpikir mereka. Apabila mereka kerjasama, maka akan terlihat di jawabannya. Jawabannya dalam bentuk esai dan apabila mereka kerjasama pasti jawabannya ada kesamaan. Apabila ada kesamaan antara jawaban anak satu dengan anak yang lainnya, berarti sudah diketahui ada indikasi saling menyontek. Mungkin di sini saya melihat kita sudah mulai berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak bukan berarti memberi kebebasan dan kemudahan anak untuk melakukan apa saja. Berpihak kepada anak saya artikan adalah kita ingin menuntun mereka ke arah yang benar. Tidak memberi kesempatan mereka melakukan kegiatan atau hal-hal yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Untuk membuat soal bergambar seperti yang tadi itu, kita tentunya butuh belajar mandiri membuat soal bergambar dari aplikasi Canva. Mempelajari Canva sekarang sangat mudah. Lihat saja tutorialnya di YouTube atau di kelas online atau lewat teman kita yang sudah bisa. Intinya kita mau belajar. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan untuk memulai suatu perubahan adalah kolaborasi dengan rekan guru-guru kita, gitu ya. Kolaborasi di sini tujuannya untuk memecahkan permasalahan yang ada. Tentunya memulai perubahan itu tidaklah mudah. Maka untuk menjadi sesuatu itu mudah, kita butuh teman. Kita butuh suatu kekuatan gitu ya, agar bisa perubahan itu terwujud. Semua perubahan tidak ada yang mudah, maka untuk mempermudah itu ada pepatah bilang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kedua saya. Semoga dari demonstrasi kontekstual ini akan tercipta penemuan-penemuan baru selanjutnya. Terima kasih.